Bismillah. Kedengaran suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum, anak didik sekalian? Alhamdulillah ya, sehat ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak didik sekalian, seperti biasa kita pada hari Senin ya di les ketiga kita akan belajar matematika. Seperti biasa juga sebelum kita melanjutkan pelajaran, coba diaktifkan suaranya. Ana mau nanya, minggu lalu kita sampai ke pelajaran mana? Kita pelajari tentang apa? Siapa yang ingat? Coba si Mirza Al-Farizi. Yang paling terakhir lah pelajaran kita minggu lalu kan kita tanya jawab ya. Yang paling terakhir pelajaran kita apa? Apa? Bruto, neto, dan tara. Ya betul. Siapa yang jawab tadi? Bruto, neto, dan tara ya. Yang minggu lalu kita pelajari yaitu bruto, yaitu berat kotor ya kan. Neto yaitu berat bersihnya. Kemudian tara yaitu berat kemasannya ataupun selisih antara bruto dan neto ya minggu lalu. Berarti kita sekarang akan masuk ke pelajaran yang baru di bab aritmetika sosial. Kita sudah belajar tentang harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Ya, kita udah pelajari ini kemarin. Kita juga udah mempelajari tentang rabat, diskon, bruto, tara, dan neto, ya kan? Minggu lalu udah ana tanya antum satu persatu ya. Beberapa dari antum yang bisa menjawab. Ana harapkan antum bisa ulang-ulangi ya pelajaran kita di bab ini. Ya, kita udah belajar perbandingan kemarin. Di sini di aritmetika sosial kita udah membahas dua sub materi ya. Mengingat mulai dari minggu depan antum sudah akan mengikuti ujian praktek ya. Dan minggu depannya lagi antum sudah akan mengikuti ujian tengah semester, ujian tulis ya. Jadi bisa kembali diulang-ulang pelajarannya yang sebelumnya, yang di semester ini ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bab yang baru yaitu bunga tabungan atau bunga bank ya. Bunga ini sering disebut sebagai bunga ya, tetapi di dalam nanti antum belajar fikih ya, ini disebut sebagai riba ya, riba tabungan atau riba bank ya. Terkait hukumnya nanti antum belajar di pelajaran fikih ya insyaallah. Di sini kita hanya mempelajari tentang bagaimana cara perhitungannya ya. Bagaimana cara perhitungan dari bunga bank atau riba bank tersebut ya. Seperti itu. Udah? Siapa yang izin? Ya, tafadhol. Di sini besarnya uang yang ditabung adalah M. Misalkan besarnya uang yang ditabung adalah M. Besar bunga yang diberikan bank adalah P%, ya. Lama menabung adalah T tahun. Di sini rumusnya di rangkuman ini antum lihat bunga selama 1 tahun sama dengan P% ataupun bunga besar yang diberikan bank P% dikali M besar. M besar tadi apa? Besarnya uang yang ditabung, ya.
Kemudian rumus dari bunga selama 1 tahun sama dengan P persen dikali M dikali T, ya. Kemudian bunga selama N bulan sama dengan N per 12 dikali P persen dikali M dikali besarnya uang yang ditabung, ya. Kemudian jumlah tabungan seluruhnya sama dengan M ditambah bunga perhitungan suku bunga dalam persen, ya. Ditambah bunganya. Kemudian suku bunga sama dengan bunga dalam setahun per besarnya uang yang ditabung dikali 100%, gitu ya. Ini ringkasan rumusnya, ya, antum boleh ingat, ya. Diingat-ingat rumusnya. Kita akan masuk ke contohnya. Di sini bisa antum lihat contohnya. Seorang nasabah menabung pada sebuah bank sebesar 1.500.000, ya. 1.500.000 uang yang ditabung dengan suku bunga 12%. Suku bunga atau ribanya 12% per tahun, ya. Besarnya tabungan setelah 6 bulan adalah yang ditanya, yaitu besarnya tabungan setelah 6 bulan, ya. Jadi di sini kita pakai rumus yang bunga selama N bulan. Karena ditanya yaitu bunga selama 6 bulan, ya, dalam jumlah bulan dia. Berarti bunga sama dengan 6 per 12 dikali berapa suku bunganya, yaitu 12% dikali 1.500.000, ya kan, sama dengan 6% dikali 1.500.000, ya. Dari mana 6%-nya ini? Kenapa tinggal 6%? Dicoret 12 dan 12-nya, kan, betul, ya. Baru persennya dimasukkan ke sini. 6% dikali 1.500.000 sama dengan 90.000. Ya, jadi ini tambahan uang yang didapatkan dari dia menabung. Ya. Ini bunga ataupun ribanya 90.000. Ya. 90.000, sehingga jika ditanya besarnya tabungan setelah 6 bulan, berarti tinggal dijumlahkan. Uang mula-mula dijumlahkan tambahan uangnya, ya, dari hasil dia menabung, yaitu 1.500.000 ditambah 90.000, yaitu 1.590.000, ya, gitu, ya. Mungkin di sini ada pertanyaan di sini, contoh yang pertama. Ada pertanyaan contoh yang pertama? Si Miko, ngerti Miko? Ngerti, ya, nomor yang pertama, ya. Yuga, ngerti Yuga? Senyum tadi si Yuga. Ya, siapa? Alif. Ya, betul. 6% dikali 1.500.000, kenapa 90.000? 6% artinya apa? 6% per 6 per 100, ya. Berarti 6 dikali 1.500.000 dibagi 100. Persen kan berarti per 100 dia. Per 100 dibagi 100 dia. Hasilnya nanti 90.000. Coba antum bagikan, kalikan. Yaitu 100-nya dicoret 2, ya kan? Coret 2 nolnya, berarti 15.000 kali 6, yaitu 90.000, ya. 90.000, dari situ dia harfi, alif harfi. Udah paham alif? Ataupun kita tulis, ya. Kita tulis.
Gini, tinggal gini dia 6% kan, 6/100 dikali 1.500.000. Ya, coret 2 nolnya, kan, sama dengan 6 dikali 15.000, 90.000. Gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin di sini biar lebih jelas kita perlu banyak contoh ya. Perlu banyak contoh soal. Misalkan di sini udah Anda siapkan contoh soalnya. Misalkan yang nomor 1, Ibrahim menabung di bank sebesar 2 juta. Ya. Jika bunga bank yang diberikan 2%, bunganya ribanya 2% per bulan, ini per bulannya, berapa jumlah tabungan Ibrahim selama 6 bulan? Gitu ya. Berarti di sini yang mau ditanya, yang ini kita buat menjadi 100% ya. 100%-nya. Ya kan? Yang ditabung awal yaitu 100%, yaitu 2 juta. Ya kan? Berarti setelah tambahan 2% per bulan selama 6 bulan, berarti berapa persen dia sekarang? 12% ditambah yang ini. Ya kan? Tambah 100% ya kan? Berarti kita buat menjadi berapa persen dia? Yang ditanyakan berapa jumlah tabungannya. Tabungannya berarti jumlah awal ditambah apanya? Bunganya. Berarti berapa persen yang ditanya itu? 12 ditambah 100 ya kan? Berarti 112%. Biar cara lebih cepatnya, berarti ditanya 112%. Yang ini kan 100%, yang awalnya. Ya, 2 juta. Berarti berapa jumlah tabungan Ibrahim setelah 2% selama 6 bulan, 2% per bulan selama 6 bulan, berarti 112%. Ya kan? Per 100%. Dikali tabungan awalnya 2 juta. Nah, gitu aja dia. Sama dengan berapa ini? Coret yang bisa dicoret. Coret 2, coret 2. Coret persennya. Berarti tinggal 112 dikali 20.000. Berapa itu? 112 dikali 20.000 sampai dengan 112 dikali 2. 112 dikali 2, 224. Baru tambah nolnya 4. 200, ya kan? Tambah nolnya 4. Berarti berapa? 2.240.000 ya, gitu. Ataupun bisa antum cari dulu 12% dikali 2 juta berapa? Dapat antum nanti 240.000. Baru ditambahkan dengan ini 2 juta, berarti 2.240.000, gitu ya. Ataupun cara cepatnya langsung aja 112% per 100% dikali 2 juta ya, gitu ya. Sini ngerti? Kenapa? Soalnya ini, fotonya ini. Ya boleh ya. Ataupun bisa antum screenshot, coba di screenshot. Apa? Udah? Udah? Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 1 udah ngerti ya? Siapa yang minta diulang? Coba kita ulang ya. Jadi di sini kan Ibrahim menabung di bank sebesar 2 juta. Ya. Jika bunga banknya yang diberikan 2% per bulan. Jadi setiap 1 bulan dia akan mendapatkan tambahan
ya sebesar 2% dari 2 juta ini. Ya kan? Gitu dia. Berarti dia sudah menabung selama 6 bulan. Jadi berapa uangnya sekarang? Berarti kita buat yaitu 6 bulan, 1 bulan 2% berarti menjadi 12%. Ya kan? Udah 12% dia tambahannya. Baru dikali dengan tabungan awalnya 2 juta ya. Yaitu dapatnya nanti 2.240.000. Seperti itu. Tinggal yang ditanya antum buat di atas, yaitu 112%. Ya kan? Per 100% dikali jumlah tabungan awalnya. Ya, gitu. Ngerti? Siapa tadi yang nanya? Ini tinggal antum buat berapa tambahannya yang dia dapat, yaitu 2 dikali 6 yaitu 12. Berarti ditambah ini kan 100% awalnya. Berarti sekarang menjadi 112%. Ya kan? Baru per 100% dikali tabungan awalnya 2 juta. Kenapa menjadi 112? Karena yang ini kan kita jadikan tadi 100% tabungan awal mula-mula. Ya kan? Sehingga dia akan mendapatkan 2% per bulan. Ya, 2% per bulan berarti dia udah menabung 6 bulan. Berarti dia mendapatkan berapa persen? 12%. Berarti 100% ditambah 12 berarti menjadi 112%. Uangnya sekarang, uangnya setelah 6 bulan. Ya kan? Ya kan? Makanya dikalikan dengan jumlah uang yang awalnya per 100%, gitu dia. Udah? Coba kita masuk yang nomor 2 biar lebih jelas. Di sini yang nomor 2, jumlah tabungan Lut setelah menabung 10 bulan yaitu 3.900.000. Ya. Di sini berarti kebalikan yang tadi. Ini setelah 10 bulan uangnya menjadi 3.900.000. Berarti ini udah ditambahkan dengan bunga ya, bunganya atau ribanya, ya kan? Udah ditambahkan. Yaitu 3.900.000. Jika bunga banknya 3% per bulan, berapa tabungan Lut mula-mula? Yang ini ditanya yang mula-mulanya berarti. Ya kan? Berarti kalau yang ditanya mula-mulanya berapa yang mula-mula? Yaitu 100%. Ya kan, mula-mula. Yang ditanya kita buat di atas terus. Ya kan, 100% mula-mulanya. Berarti yang sekarang berapa? Berapa persen udah yang sekarang? 100 berapa? Yang sekarang berapa? Siapa yang bilang? Siapa yang jawab? Coba bilang namanya. Berapa? Yang di bawahnya? 30%. Masa 30%? Yang lain? 3% dikali 10 bulan. Yang sekarang kan udah 3.900.000 ini berapa persen? 130%, betul. Siapa tadi yang jawab 130%? Kejar, Fujatullah. Yang ini kan udah ditambahkan sama bunganya. Yang mula-mulanya ditambah bunganya. Ya kan? 3.900.000 ini. Ya, gitu ya. Berarti ini menjadi 130% dikali jumlahnya ini. 3.900.000. Gitu ya. Berarti tinggal kita coret yang bisa dicoret. Yang mana bisa dicoret ini? Coret 1. Oke, baru bisa enggak 39 bagi 13? Bisa ya?
39 coret, 13 coret berapa ini? 3 kan? Tinggal 3 kan? 3 kali 13 kan 39. Berarti 30.000 ya. 30.000 kali 100. Berapa? Ini kan 100. Ini persennya coret. Coret sama dengan berapa? 300.000 ya. Berarti jumlah uang mula-mulanya yaitu 300.000 rupiah. Ya, jadi di sini antum ingat kayak pelajaran minggu lalu yang ditanya antum buat yang di atas. Yang ini kan yang ditanya. Yang ditanya yaitu berapa jumlah tabungan Ibrahim setelah 6 bulan. Berarti ditanya yang ini yaitu 112%. Baru yang ini yang ditanya apa? Berapa tabungan Lut mula-mula? Mula-mula kan 100%. Kita buat ini, sekarang udah berapa? Udah 130%. Buat yang di bawahnya, kali jumlah yang ini. Ya gitu ya. Sehingga didapatkan nanti mula-mulanya. Ya kan? Gitu dia. Ya. Rp30.000 kali 100. Oh ya 3 juta ya, Afan. Ini soalnya 3.900.000 kan? 3 juta ya, Afan betul. Ya Sukron ya. 3 juta. Bukan 300.000 kan? 3 juta. Yang ini udah ngerti? Baik. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Ya. Sini soalnya Yahya menabung di koperasi yaitu 5 juta rupiah ya. Setelah diambil tabungannya menjadi 6.800.000. Ya kan? Berarti ini 5 juta ini apa? Uang mula-mulanya kan? Uang mula-mula yaitu 100%-nya kan. Baru yang ini setelah diambil tabungannya menjadi 6.800.000. Ya. Jika bunga yang diberikan 24% setahun, berapa lamakah Yahya menabung di koperasi? Ya, yang ini ditanya berapa lamanya. Ya. Berarti kita jawab. Di sini kita cari dulu pertama. Yang pertama kita cari yaitu berapa tambahan uangnya. Berapa tambahan uangnya di sini? 1 juta. Ya, tambahan uangnya 6.800.000 dikurang 5 juta kan? Berarti yaitu 1.800.000. 1.800.000. Sekarang kita cari 1.800.000 ini berapa persen? Gimana cara merubahnya ke persen kemarin? Berapa persen dari awal mula-mula kan? Berapa persen dari yang mula-mula? Gimana caranya kemarin? Minggu lalu siapa yang ingat? Coba sebutkan namanya. Minggu lalu udah kita pelajari cara mengubah ke persen. Berapa? 1.800.000. Berapa persen 1.800.000 dari 5 juta? Itu yang mau kita cari kan? 1.800.000 ini berapa persen dari 5 juta? Gitu dia. Gimana caranya? Ya itu tinggal ingat lagi pelajaran yang sebelumnya. 1.800.000 per 5 juta dikali
100%. Kan gitu kan? Ya. Berarti kita coret yang bisa dicoret. Coret, coret. Berapa ini? 18 bagi yang pertama yang lebih cepat, biar lebih cepat yang ini kita coret ya. Afwan yang ini pula Anda coret tadi. Yang ini ya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Coret 5, ini pun coret 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Baru ini bisa, ini tetap 100 berarti kan. Baru ini berarti 18 per 50 dikali 100. Ini bisa coret 1, coret 1. Berarti 18 dibagi 5 berapa? Oh, di sini berarti 180 ataupun biar lebih 180 dibagi 5. Berapa 180 bagi 5? Sini kan masih 2 tadi. Ini kan coret 1, coret 1. Sini masih 10 dia. 10 kali 18, 180 dibagi 5. Berapa? 36%. Ya kan? Berarti kita dapatkan bahwa tambahannya ataupun bunga atau riba yang udah didapatkan yaitu 36%. Ya kan? Berarti 36 ditanyakan berapa lama Yahya menabung di koperasi. 36% didapat, sementara 24% per tahun. Berarti berapa tahun dia? Kan gitu. Berarti kita tinggal bagikan kan? 36% per, ini kan bisa kita buat per tahun, bisa kita buat juga per bulan ya. 36% per 24% dikali setahun. Kalau per tahun kita mau cari. Kalau bisa kita cari dengan dikali 12 ya. Ini 36% bagi 24 berapa? Berapa? 1,5 tahun ya. 1,5 tahun berarti ya dia sudah menabung, ataupun per bulannya berapa itu? Berapa bulan? Tinggal dikali 12 ya. 18 bulan gitu dia. Ada pertanyaan sini? Sejauh ini dari ketiga contoh. Ya. Jadi yang nomor 3 ini antum cari dulu berapa tambahan yang sudah didapatkan, ya kan? Yaitu 1.800.000. Kemudian 1.800.000 itu berapa persennya dari yang mula-mula? Berapa persen dia? Yaitu 36%. Berarti 36% sudah didapatkan. Sementara 1 tahun yaitu 24%. Berarti tinggal bagikan 36 per 24 sama dengan 1,5 tahun. Kalau antum ini dikali 1 tahun. Kalau antum mau cari per tahun. Kalau mau antum cari per bulannya berarti dikali 12 bulan ya kan. Yaitu nanti jawabannya 18 bulan gitu dia. Ya, ini 1,5 tahun. Gitu ya. Jelas ya? Ngerti? Ada yang belum paham? Enggak ada ya. Waktu kita juga sudah habis. Jadi boleh diulang-ulang kembali pelajarannya yang lalu-lalu, karena minggu depan kita sudah mulai ujian praktek ya. Baik anak didik sekalian. Ada lagi pertanyaan? Ya, hari Senin depan udah mulai praktek ya, hari Senin depan.
Minggu depannya lagi ujian tulis ya. Sama seperti yang minggu yang ujian di semester lalu ya, gitu ya. Seluruh mata pelajaran mulai minggu depan udah ujian praktek ya. Ya sampai Sabtu, sepertinya sampai hari Sabtu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Enggak ada lagi ya. Tinggal antum mengulang-ulang pelajaran sebelumnya. Baik, anak didik sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.